Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sopuro, NIM 140141939 dari rombel I nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS kelas 4, tema 5 tentang pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran kelima. Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat, serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kauripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Arya Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sading. Gajah Mada pada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334. Setelah menaklukkan Keta dan Sading. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila ia belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kartagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah untuk menyatukan Nusantara. Yang kedua, apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Yang diperjuangkan Gajah Mada adalah mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Tolong jelaskan dan berikan contoh. Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Semangat Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara dijadikan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, hal baik apa yang dapat kamu contoh dari Gajah Mada? Beliau adalah orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina. Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga, sehingga keutuhan negara Republik Indonesia tetap terjaga. Yang kelima,
Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Mahapati Gajah Mada adalah pahlawan bagi rakyatnya, karena beliau telah berani pantang menyerah, berjuang untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Gajah Mada dapat menyatukan Nusantara. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama di sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Nama Gajah Mada juga digunakan untuk sebagai nama universitas yang terkenal di Indonesia, yaitu Universitas Gajah Mada yang berada di Yogyakarta. Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti batu tulis, dan beberapa candi-candi. Candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,7 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras, bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Kesimpulannya, Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa, tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Sekian dari Ibu untuk pembelajaran pada kali ini. Untuk mengetes kemampuan kalian, Ibu akan memberikan soal-soal evaluasi setelah menonton video ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu tutup. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.